Jadi Thomas, analisa saya Ya, berapa putaran Pak? dua, 2 putaran. Siapa dengan siapa Pak? supaya rakyat happy. Siapa dengan siapa Pak? Menurut analisa Pak Dotoni, siapa dengan siapa? Shalom sahabat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Masih menyangkut dengan pemerintahan. Nah sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, mari kita mulai dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami bisa kembali mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Pimpin kami semua, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti dan bisa mendapatkan berkat dari apa yang telah disampaikan nanti, yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, seperti biasa kita akan sharing sebuah ayat. Bukan sebuah ayat, beberapa ayat sebelum kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kali ini akan saya ambil dari Roma 13. Roma pasal ke-13 ya. Di kitab Roma pasal ke-13 ayat 1 sampai 17. Ini menyangkut tentang kepemerintahan sesuai dengan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis atau Pastor Dotoni ya. Roma 13 ayat 1 sampai 17 akan saya bacakan untuk kalian semua. Ini tentang kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi di Roma 13 ayat 1 sampai 17 ini membahas tentang pemerintahan. Bahwa pemerintahan yang ada itu adalah wakil Tuhan. Pemerintahan yang ada adalah berasal dari Allah. Karena itu kita harus takluk kepada pemerintahan kita. Nah sahabat yang kemuliaan, kiranya ayat ini bisa memberkati kita semua ya. Dan kita akan mendengarkan Evangelis Dotoni tentang pesan-pesan yang akan disampaikannya ya. Pesan apa yang akan disampaikan kali ini. Nah, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan terhadap channel Terang Kemuliaan, atas supportnya ya selama ini. Terus dukung channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja dengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Selamat menyaksikan.
Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Amin. Amin Pak Daud. Haleluya. Ini Pak Daud masih mau berbagi cerita. Haleluya Pak Daud. Luar biasa menyambut tahun 2024 Pak Daud. Iya, kemarin saya ketemu cawapres pasang urut nomor 1 tuh Mas. Oh, Cak Min ya, Cak Min dengan Pak Anies ya. Saya ketemu Cak Iminnya aja. Oh ini Pak Daud ya. Coba di ini. Sudah Pak Daud ya nih. Ini Pak Daud lagi ngobrol apa nih Pak Daud? Lagi asik nih. Pak Daud ini posisi di mana nih? Di foto ini Pak Daud di Jakarta ini apa di Jakarta, baru ngobrol tentang survei tentang Pilpres. Oke. Dan Cak Imin juga rencana mau ikut ngobrol dengan kita juga. Oh haleluya. Kapan Pak Daud? Belum tahu, saya menunggu jadwalnya dia minta. Oke Pak Daud. Nah, tapi gini Thomas. Iya Pak Daud. Kan saya beritahu bahwa kita dukung semuanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4-nya Pak Daud. Yang jelas saya tidak dukung Thomas. Yes. Bisa jadi presiden. Bisa Karena yang jadi presiden direktur. Haleluya. Aku terima dalam nama Yesus. Jadi omong-omong sama Cak Imin, jadi tentang pandangan saya tentang Pilpres, tentang survei-survei. Saya ngasih pandangan tentang Pilpres, yaitu bahwa survei-survei itu kan belum tentu akurat A1 gitu loh. Betul. A1-nya itu setelah pemilihan, betul? Betul. Nah, saya juga ngomong-ngomong sama Cak Imin, saya beritahu bahwa bisa terjadi 2 putaran. 2 putaran Pak Daud ya. Dan kalau itu 1 putaran, yang lolos adalah Cak Imin, Anies dengan Cak Imin, dan atau pasangan nomor 2 Prabowo dengan Gibran. Ini yang seru, saya bilang gitu sama Cak Imin. Nah, tetapi kalau lawannya itu nomor 2 dan 3, Prabowo dan Ganjar, nah mudah ditebak, kurang seru, saya bilang gitu. Iya Pak Daud, kurang seru Pak Daud ya. Kenapa kurang seru? Karena mudah ditebak. Mudah tebak ya. Tapi kalau sampai nomor 1 lawan nomor 2, wah seru, saya bilang gitu. Seru Pak Daud ya. Pandangan gimana gitu. Ini bisa 2 putaran. Tapi yang seru itu kalau 2 putaran tuh kerjaan tim kampanye lebih bagus, saya bilang gitu. Artinya apa? Yang nganggur dapat kerjaan semua gitu loh. Betul Pak Daud. Ini Pak Daud sengaja. Jadi yang nganggur dapat pekerjaan, yang kerja banyak tambahan kerjaan gitu. Betul Pak Daud. Kayak gitu. Iya Pak Daud. Saya ditanya sama Cak Imin ya, Cak Imin sama saya, kenapa seru gitu? Kenapa Pak Daud? Seru Pak Daud. Karena gini, ada satu perbedaan di sini Thomas ya. Ya. Putaran kedua itu tergantung kerja kerasnya relawan. Oh begitu Pak Daud ya. Nah, kalau putaran pertama koalisi yang besar 1, 2, 3, 2 dan 3 koalisi partai-partai yang besar, ini kan mereka masih ada namanya tuh semangat, bahkan ada ambisius, ada tekad, ada keyakinan, ada spirit untuk maju dan menang gitu loh Thomas. Ya Pak Daud. Terutama yang
jadi caleg. Baik caleg anggota DPR RI, DPRD, nah semuanya kan Thomas. Iya. Semua masih punya apa Thomas? Semangat. Semangat. Betul Pak Daud. Putaran pertama. Nah, tapi begitu putaran pertama selesai, yang tidak jadi caleg stres. Iya Pak Daud. Semangat patah. Duit habis. Habis. Pusing kepala, betul? Betul. Nah, yang sudah jadi caleg udah pasti senang. Senang. Nah, repotnya, spiritnya, tekadnya, ambisiusnya, keyakinannya, semangatnya udah kendor semua. Ya. Nah, saya beritahu sama Cak Imin, tergantung putaran kedua itu adalah relawan. Ya. Dan yang kedua, di TPS-TPS harus diperkuat saksi. Betul. Sama ngomong-ngomong, oh gitu Pak Dal. Iya, karena analisa saya seperti itu. Jadi pertempuran yang sebenarnya, kalau saya ngomong ke Mas Caimin, bahwa kalau yang lolos itu putaran pertama, itu adalah Anies berhadapan dengan Prabowo. Seru, saya bilang gitu. Caimin tanya sama saya, Pak Daud dukung siapa? Semua saya dukung. Yang pasti bukan Thomas Chandra. Ya, jadi saya dukung calon 1, 2, dan 3. 3. Tapi yang paling saya sukai tetap militer. Ya. Tetap apa Mas? Militer Pak Daud. Kesukaan tentang militer, capres militer, presiden militer. Nah, itu kan asumsi keinginan saya, Thomas. Ya. Tapi kalau objektif pandangan ke depan, ya, pandangan ke depan, kita harus terima namanya itu pandangan global, Thomas. Betul. Nah, kalau pandangan global itu kita harus lihat analisa demi analisa, Thomas. Betul Pak Daud. Saya kemarin lupa, Thomas, kalau presiden itu adalah kepala pemerintahan, betul? Betul. Nah, saya baru lihat Google, bukan lambang negara ya? Iya Pak. Keliru ngomong berarti. Lambang negara itu Garuda Pancasila ya. Gila. Tapi Pak, kepala negara. Kepala pemerintahannya. Nah, jadi Thomas, analisa saya. ya, berapa putaran Pak? 2 putaran. Siapa dengan siapa Pak? Supaya rakyat happy. Siapa dengan siapa Pak? Menurut analisa Pak Daud, siapa dengan siapa? Ini nanti kalau paling seru Prabowo berhadapan dengan Anies. Oh gitu Pak. Tapi kalau kurang seru, Prabowo hadapi Ganjar. Kurang seru. Oh, kenapa Pak? Kenapa Pak? Menurut analisa Pak Daud, kenapa kurang seru? Karena tim relawan dari Anies itu perlu diperhitungkan. Oh, oke. Mereka militan. Ya, Dan itu harus diakui gitu loh. betul Pak Daud. Tapi secara pribadi saya suka dengan presiden militer. Pasukan khusus. Pasukan khusus. Tapi kan tetap saya harus melihat pandangan ke depan, menganalisa global. Betul Pak Daud. Nah, pandangan analisa global saya, Prabowo berhadapan dengan Anies. Prabowo berhadapan dengan Anies ya. Nah, serunya lagi, kalau sampai nanti putaran kedua, kubunya Ganjar masuk ke Anies, seru itu. Wah, itu yang serunya, Thomas.
Tapi Pak Daud diminta nggak? Tapi kalau Prabowo berhadapan dengan Ganjar, nah Anies masuk kemana? Tapi ingat, pemenangnya siapa mudah ditebak udah. Oke. Kalau misalnya Pak Daud punya prediksi Pak Ganjar lawan Prabowo, menurut analisa Pak Daud ini siapa menang? Ini bicara menang ya Pak, bukan bicara presiden ya Pak. Kalau seandainya ini Pak Ganjar lawan Pak Prabowo, menurut Pak Daud siapa yang menang? Prabowo. Ini yang menang Pak Prabowo. Oke, supaya ini kalau terjadi Pak, kita punya data rekodnya Pak Daud ya. Kalau misalnya Pak Daud, ini kita nggak bicara presiden, ini kita bicara lawan melawan Pak Daud ya. Kalau Pak Prabowo lawan Pak Anies, yang menang siapa Pak? Tidak bisa diprediksi. Oke, gitu Pak Daud. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut analisa Pak Daud ini 2 putaran lawan siapa dengan siapa Pak Daud? Prabowo berhadapan dengan Anies. Pak Prabowo berhadapan dengan Anies ya. Wah, berarti yang kontestan yang pertama, yang ketiga kurang santai Pak ya. Tapi prediksi saya bisa gagal. Ya, ini kan prediksi manusia, analisa kepintaran ya Pak Daud. Bukan suara Tuhan, bukan. Bukan suara Tuhan. Bukan. Jadi kalau Prabowo berhadapan dengan Ganjar, mudah ditebak. Mudah tebak ya Pak Daud. Tapi kalau Prabowo hadapi Anies, susah diprediksi. Susah diprediksi Pak Daud ya. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan tahu. Tapi Pak Daud di bintang ini Pak. Tentang Pilpres, Thomas. Ada Pak? Ya Pak Daud. Gimana? Pengalaman waktu pas SBY Pak Daud ya? Tahun 2014 waktu itu masih terakhir saya ditugaskan ya Thomas ya. Waktu itu almarhum Edi Wibowo itu kan saya selalu mendampingi beliau. Nah, dan semua berita atau informasi semua di screening lewat saya Thomas dan ajudan. Jadi dari ajudan, nah ajudan itu biasanya Parman ya, namanya Pak Parman atau Kusnanto, 2 ajudan. Nah setelah itu kalau berhubungan dengan intelijen, nah saya bagian screening juga Thomas. Ya. Nah kalau itu A1 baru menemui almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Baru itu udah A1. Ya. Nah 2014 waktu itu dari intelijen, waktu itu dari Sandi Yuda Thomas ya. Ya. Itu dari intelijen Sandi Yuda, karena almarhum Edi Wibowo itu jaringannya kebanyakan jaringan dari intelijen Sandi Yuda. Ya. Karena dia dulu Letnan 2 sampai Danjen Kopassus bintang 2 itu banyak di pasukan khusus komando Thomas. Ya. Nah, seperti Pak Hartomo, Letnan Jenderal Hartomo itu kenal saya baik Thomas. Boleh ditanyakan. Istrinya namanya Ibu Mary. Nah, itu dulu pernah jadi bais ya, kabais apa ya lupa saya. Dia tanya tentang saya, dia tahu. Karena saya dulu kan bagian untuk screening Thomas. Iya. Untuk operasi-operasi khusus kan. Nah, waktu itu 2014 ada yang membawa suatu dokumen penting, dan dokumen itu saya diizinkan untuk membaca dan melihat. Jadi waktu itu saya lihat dokumen penting, saya diizinkan melihat Thomas. Ya. Untuk mengetahui sebelum ke almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Nah, waktu itu Thomas ya, CIA dan Mossad itu turun lapangan di Indonesia. Ya. Operasi intelijen, operasi khusus. Ya. Waktu itu saya kaget Thomas. Kok sampai CIA dan Mossad gabung jadi satu? Nah, untuk Pilpres itu. Jadi
asing itu juga terlibat dalam pilpres juga, Thomas. Asing Pak ya. Itu waktu itu Pak ya, Pak Daud ya. Waktu itu ya. Betul. Terutama Amerika. Nah, waktu itu almarhum Edi Wibowo sudah pensiun, waktu itu tidak ya, purnawirawan. Waktu itu ngomong sama saya, Pak Daud, perlu Pak Daud tahu, asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Loh, kenapa Jenderal? Ini yang ngomong almarhum Edi Wibowo, Thomas. Ya. Karena kalau presidennya adalah Prabowo, negara kita ini menjadi macan Asia. Jadi macan Asia, bukan macan ompong atau kucing, tapi macan Asia beneran. Macan Asia, ya. Karena Prabowo ini betul-betul jiwa patriotik, prajurit sejati toh. Ya. Dia lebih mengutamakan negara daripada dirinya. Ya. Terbukti selama 10 tahun pemerintahan SBY semua aman. Ini yang ngomong almarhum Edi Wibowo loh, Thomas. Iya Pak Daud. Dan kalau Indonesia mau maju, ya Prabowo presidennya. Harus Prabowo presidennya. Tapi asing tidak suka. Asing nggak suka Pak Daud ya. Ya, terusan gimana Jenderal? 2014 itu Thomas. Iya. Kalah gitu. Itu yang ngomong Edi Wibowo sendiri. Dan terbukti kalah Thomas. Jadi ada keterlibatan asing Pak Daud ya? Iya. Waktu itu ada CIA dan Mossad. Saya berani ngomong gini karena saya mendengar, melihat, Thomas. Dan langsung lihat Pak Daud ya? Dan membaca dokumennya Pak Daud ya? Membaca dokumen, melihat dan menyaksikan langsung Pak Daud ya? Iya. Nah, baru dari Intan Yuda ini diantar almarhum Edi Wibowo untuk menemui almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Iya, Pak Sampai sekarang saya masih kontak dengan anak-anak almarhum, baik Ibas, Edi Baskoro, dan AHY. Ya. Mereka tahu saya. Ya. Jadi almarhum Edi Wibowo berkata, kalau Indonesia mau maju jadi macan Asia dan ekonomi stabil, pertahanan kuat, Prabowo lah orangnya. Itu yang ngomong Edi Wibowo. Pak Edi Wibowo Pak ya. Tetapi ingat Pak Daud, Amerika tidak suka waktu itu. Ya, Amerika nggak suka Pak Daud ya. Terus, tapi apa yang terjadi? Nah, tapi sekarang ini beda, Thomas. Ya. Bayangkan 10 tahun zaman SBY aman. Zaman Pak Jokowi pun Prabowo tetap mengutamakan negara dan tunduk sama presiden tegak lurus. Aman negara. Betul? Betul. Kalau dia bukan jiwa prajurit sejati, susah untuk melakukan itu, Thomas. Betul. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, sekarang ini ada keuntungannya, Thomas. Israel, Mossad, kepalanya pusing. Kenapa Pak Daud? Gak perang. Ngurusi negaranya sendiri aja pusing. Pusing. Apalagi ngurusin tetangga Pak Daud ya? Israel baru apa? Lawan Hamas kan? Pusing. Hamas. Pusing Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Dan Thomas, Amerika baru resesi juga. Amerika baru apa, Thomas? Baru resesi Pak Daud. Amerika baru resesi, pusing kepalanya juga. Presidennya Joe Biden, kepalanya juga pusing juga, betul? Betul Pak Daud. Jadi ya Pak Daud ter-unmute Pak Daud. Press Pak Daud, tekan dulu tombol unmute-nya Pak Daud. Ya.
Pilpres ini apa Thomas? Semua apa Thomas? Ya Pak Daud. Pilpres ini semua apa Thomas? Pusing Pak Daud. Amerika pusing, Israel pusing. Nah, jadi kan sudah saya beritahu capres terkuat Prabowo, betul? Betul. Nah, tapi ingat kalau sampai 2 putaran yang lolos pertama Anies hanya Tuhan yang tahu. Nanti kembali mengulang sejarah Pak Jokowi ya Pak. Tiba-tiba Pak Jokowi bisa menang gitu Pak ya. Ya, saya tidak bisa kok berkata demikian karena saya kan suka figur militer. Ya. Tapi Pak Daud diminta nggak Pak Daud untuk kembali bergabung ke pemerintah Pak Daud? Kalau saya sih sama kawan-kawan sih ini sering connect tetap ada, terutama dulu dari One Team Press ya Thomas ya. Ya. Sama kawan-kawan dari intelijen dulu sering kontak juga. Nah, misalnya Pak Prabowo menang nih, kalau beliau minta Bapak kembali jadi pendamping Pak seperti dulu gimana Pak? Saya enggak Thomas, saya ingin bebas. Udah gitu ya, pengen bebas aja Pak Daud ya. Ingin bebas. Dan kalau negara memerlukan tinggal saya memberi masukan-masukan aja. Tapi nggak mau terikat seperti dulu ya Pak Daud ya, 10 tahun Pak Daud ya. Oh capek Thomas, 10 tahun tidur tiap hari hanya 3 jam. Saya sudah tidak muda lagi. Oh gitu Pak Daud. Semangat saya muda, tapi badan tidak muda lagi. Karena kita harus lari-lari Thomas. Gitu Pak Daud ya. Lari-lari. Naik motor. Lari-lari sana apa Thomas? Naik motor Pak Daud, tidur cuma 3 jam. Terusan apa nih penugasan, menganalisa, pemetaan, pengumpulan data gitu Thomas. Wah, capek Pak Daud ya. Saya punya kawan Kapolres ya Thomas ya. Dia ingin jadi ajudan. Saya ngomong, kamu enggak salah. Kenapa? Wah, saya udah ngalami apa nih dari tim khusus tidur hanya 3 jam. Capek ajudan. Tapi kan untuk membela negara Pak Daud sebagai warga yang baik, kalau memang Tuhan ingin Bapak berkarya kembali. Kalau saya mungkin hanya suka ini aja Thomas, ingin ada di gereja, jalan-jalan, nikmati masa yang sudah dulu kan saya masa kecil kurang bahagia atau Thomas. Jadi mau jalan-jalan tapi Pak Daud kan nggak suka keluar negeri Pak Daud. Enggak, saya suka Indonesia. Tahu enggak Thomas? Nggak tahu Pak Daud. Di Singapura orang tuh suka itu hanya sebulan, setelah itu bosen. Betul Pak Daud. Mall terus. Ya, 2 hari sudah bosan Pak Daud. Juga sama. Kalau di Sydney 2 minggu senang, setelah 2 minggu kepala pusing, lihatnya mall terus. Ya. Kalau Amerika itu happy-nya bisa 1 tahun happy Thomas. Bedanya kalau kita jalan darat dari settle ke settle, kota ke kota Thomas. Ya. Kan saya udah pernah ke Amerika dari Chicago, Texas, Chicago Thomas. Oh, ini Pak Daud gini udah pernah ke Amerika nih ya. Berapa kali. Jadi kalau mau jujur, saya lebih suka Indonesia. Di Amerika cari tempe tahu susah. Ayam geprek pun susah Pak Daud, apalagi iga sapi, iga kambing, waduh. Tengkleng nggak ada Pak Daud. Kalau saya ditanya milih mana, saya tetap pilih Indonesia. Yes Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan apabila ada di antara kalian yang memiliki beban doa yang ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hayes TV. Dan mari kita doakan agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat terus memberikan kabar baik kepada kita semua dan melakukan pelayanannya.
Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelist Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, lindungi kami, sertai kami. Berkati kami yang telah menonton video ini. Berkati kami yang telah mendengarkan pesan-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari sakit penyakit dan bara bahaya tentunya. Amin ya. Dan jangan lupa dukung terus Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe channelnya dan bagikan video-video dari Terang Kemuliaan kepada yang lain, agar kiranya Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.